Nama saya Romo Alphonse Payong Bungubelen. Saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Angkop Berasrama Liko Tuden. Keadaan pembelajaran di SMK Angkop, terutama pembelajaran matematika, pembelajaran matematika dan animo siswa dalam pembelajaran matematika itu sesuatu yang kami ingin perbaiki. Nah, di sini kami memperhatikan bahwa ada masalah yang ada di sekolah kami, yaitu masalah pembelajaran matematika di kelas yang selama ini sifatnya tradisional, sehingga itu juga turut mempengaruhi animo siswa dalam menyenangi pelajaran matematika. Pada umumnya siswa merasa pembelajaran matematika itu membosankan. Juga mereka mengalami bahwa matematika itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang harus dihindari. Sementara melihat potensi yang ada di sekolah ini, ada 2 guru matematika yang profesional. Mereka sarjana pendidikan dan sudah memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru profesional. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun daya dukungnya dan fasilitas juga memungkinkan, namun rapor pendidikan menunjukkan bahwa poin numerasi dalam rapor pendidikan itu, rapor pendidikan kami numerasinya berwarna kuning, artinya bahwa masih kurang, sehingga perlu ada langkah strategis untuk mengatasi dan membenahi sehingga ada perubahan di bagian numerasi sekolah kami. Pada tahap yang berikut ini kami coba merancang, mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah kami, yaitu permasalahan terkait pembelajaran matematika di kelas dan animo yang kurang dari siswa terhadap pembelajaran matematika. Yakni kami merancang pembelajaran, di dalamnya beberapa hal kami masukkan, yaitu adanya ice breaking, ada games, ada kesepakatan kelas yang mendukung proses pembelajaran matematika di kelas, dan penggunaan digital, penggunaan HP untuk mendapatkan mengakses informasi terkait sumber belajar lain yang mungkin membantu proses pembelajaran tersebut. Pada bagian berikut ini, guru melaksanakan pembelajaran menyenangkan yang sudah direncanakan di tahap sebelumnya, di mana saat pembelajaran berlangsung, beberapa guru ikut terlibat di dalam pembelajaran itu sebagai pengamat, dan hadir juga kepala sekolah untuk mengamati sekaligus mensupervisi jalannya pembelajaran di kelas. Dan sesuai dengan rencana sebelumnya, dalam pembelajaran ini guru matematika menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, di mana diintegrasikan di dalamnya ada ice breaking, ada games, penggunaan HP
penggunaan digital untuk mencari sumber-sumber belajar yang membantu peserta didik lebih memahami konsep dan aplikasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jelas dulu, karena nanti kan ada kayak contoh-contoh yang dia akan menjelaskan itu, nanti kayak berikan contoh kayak di hotel atau kayak tentang kami di kelas. Nah itu tuh saya cepat mengerti karena contohnya tuh contoh-contoh yang gampang gitu, yang gampang dimengerti gitu loh, karena tentang kayak keseharian aja gitu kan. Sama tentang hotel kan nanti kan kami juga belajar sudah tuh, jadi kalau misalkan ibu kasih contoh untuk soalnya tuh kayak hotel atau menjelaskannya itu perumpamaan itu pakai hotel-hotel atau teman kelas kami itu nanti jadi mudah dimengerti. Oke. Cara ibu menjelaskan kayak kasih contoh-contoh yang gampang diingat tentang kayak tentang hotel atau tentang teman-teman itu kan nanti gampang diingat Bu. Menurut saya tuh cara belajar saya tuh kayak gitu Bu. Jadi kalau misalkan kayak tentang yang seru pokoknya bisa diingat, kalau misalkan nanti ada cerita lucu yang ibu kasih ke kami itu berkesinambungan dengan materi itu, nanti buat saya lebih ingat karena itu kan ada pembahasannya tentang teman-teman atau hotel. Jadi itu nanti saya bisa lebih mengerti, saya bisa lebih ingat kembali Bu, karena kan ada contoh-contoh yang seru gitu kalau diingat. Oke. Tessa dan Neni. Siang Bu. Ya. Baik, jadi kamu sudah mengikuti kelasnya Ibu Shirley ya. Itu materi tentang barisan dan deret geometri. Nah, bagaimana komentar Tessa dan Neni tentang pembelajaran bersama dengan Ibu Shirley? Singkat ya, jangan terlalu panjang. Tessa dulu. Kalau menurut saya senang dengan Ibu Shirley karena kayak pembelajaran itu kayak santai gitu, banyak game, jadi kayak tidak cepat bosan gitu lah. Bagaimana dengan pesan dari Neni? Dan tapi lebih baik cara mengajarnya santai, tidak terlalu menekankan, itu memberikan soal yang mudah dipahami. Dan kalau saya sampai menggunakan HP waktu yang dibutuhkan, nanti ada siswa yang tidak menggunakan HP dengan secara baik. Ya. Nah, kira-kira apa lagi yang membuat kamu senang dari pembelajaran bersama Ibu Shirley, Tessa? Kayak tadi kayak Ibu Shirley tuh kayak beda tuh kan dari guru-guru yang lain. Kayak misalnya ada guru tuh yang penjelasannya tuh memang sama sekali saya tidak mengerti Tapi di sini pas sekolah di sini pas pelajaran Ibu Shirley jujur saya tahu matematika. Di SMP tuh buta Apakah karena Ibu Shirley menggunakan games, Ibu Shirley juga menghadirkan juga dengan adanya penggunaan digital HP yang memudahkan kamu untuk mencari referensi sumber belajar lain? Apakah itu juga membantu kamu? Iya Bro. Ini tadi sudah jelas bahwa HP itu membantu. Kira-kira kesan terakhir saat Ibu Shirley tampil, ada guru yang juga hadir, kira-kira ada beda tidak saat penampilan Ibu Shirley sebelumnya dengan dua penampilan terakhir? Sama ya? Iya Bro. Nah, berarti selalu buat games. Dan itu yang membuat suasana pembelajaran jadi rileks, menyenangkan ya. Oke. Setelah selesai pembelajaran itu Tessa paham itu pembelajaran tentang barisan dan deret geometri ya? Paham. Neni juga. Ibu Shirley kasih soal bisa kerja juga? Bisa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berkaitan dengan tata bahasa anak-anak, saya melihat bahwa penggunaan tata bahasa tingkat anak SMK tadi luar biasa ya. Anak-anak menggunakan bahasa yang minimal sudah bisa dipaham sesama teman, dan ada juga yang berpikir kritis tadi ya, anak kecil tetapi Tuhan juga dia bisa menanggapi apa yang disampaikan. Itu berkaitan dengan tata bahasa tingkat anak SMK, saya rasa mereka
penggunaan bahasanya sudah baik. Jadi dengan penyampaian guru bahasa ini sudah jelas bahwa apa yang mau diperbaiki itu sudah tercapai gitu dari penyampaian. Jadi poin itu yang harus ditekankan karena itu menjadi sasaran kita di berbagai praktik baik yang sekarang ini. Terima kasih. Provisial juga sudah melaksanakan praktek baik sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih.